Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulul Albab, berasal dari kelas 11 MIA 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan, yaitu luka lecet, luka bakar, luka robek, pingsan, dan patah tulang. Bagaimana caranya? Yang pertama, P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan untuk kecelakaan luka lecet. Caranya yang pertama adalah mengalirkan air bersih kepada luka lecet, kepada kulit yang terkena luka lecet, dan membersihkannya dengan sabun. Dengan apa? Karena apa? Tujuannya untuk meminimalisir kotoran masuk dan agar tidak terinfeksi. Dan yang kedua, menghentikan segala kegiatan yang dapat menyebabkan luka lecet. Semisal luka lecet tersebut diakibatkan karena jatuh bersepeda, maka hentikanlah untuk sementara waktu kegiatan bersepeda tersebut untuk memberi luka lecet pada luka yang lebih besar. Dan yang ketiga, dapat memberinya salep. Pertolongan pertamanya dapat memberikannya salep. Tujuannya apa? Agar luka lecet tersebut bisa dapat kering dan meminimalisir terjadinya luka lecet yang lebih besar. Atau jika tidak ada salep, kita bisa menggunakan iodin atau yang biasa orang sebut dengan yang bernama obat merah. Yang kedua, pertolongan pertama pada luka bakar. Nah, bagaimana cara pertolongan yang pertamanya? Yang pertama adalah dengan mengalirkan luka bakar tersebut dengan air yang bersih, kemudian diamkan luka tersebut dengan air yang bersih tersebut selama 15 hingga 20 menit. Dan pertolongan yang kedua adalah hindari gesekan atau gerakan sehingga meminimalisir terjadinya sakit dan meminimalisir memperbesar luka bakar tersebut. Nah, biasanya banyak orang menggunakan Pepsodent sebagai alat untuk pertolongan pertama pada luka bakar. Nah, itu merupakan cara yang salah. Kenapa? Di sini ada 3 hal. Kenapa Pepsodent merupakan cara yang salah? Yang pertama, dapat menginfeksi luka bakar tersebut karena zat-zat yang ada pada Pepsodent tersebut. Dan yang kedua adalah tentunya dapat memperbesar luka bakar tersebut. Dan yang ketiga, tentunya akan terasa lebih sakit jika terkena luka bakar tersebut. Yang ketiga adalah pertolongan pertama pada luka robek. Caranya adalah yang pertama, dapat membersihkannya atau mengalirkan cairan steril seperti cairan infus kepada luka robek tersebut. Atau jika tidak ada cairan steril tersebut atau cairan infus tadi, maka bisa digunakan air sebagai pengganti air yang bersih sebagai pengganti medianya. Yang kedua adalah jika luka robek tadi mengeluarkan darah, maka cepat bersihkan darah dan tutup darah tersebut menggunakan kasa steril. Setelah ditutup menggunakan kasa steril, dan pastikan kasa steril serta luka robek tadi agar dapat bersih dan tetap kering. Tujuannya agar mempercepat pemulihannya. Dan yang pertolongan terakhirnya adalah selalu ganti kasa steril yang sudah ditutup pada luka robek tadi secara berkala. Tujuannya agar tetap bersih dan terhindar dari virus atau kotoran sehingga dapat mempercepat pemulihan luka robek tadi. Nah, sebenarnya ada beberapa luka robek yang bisa digunakan dengan Hansaplast. Salah satunya adalah luka robek karena jatuh bersepeda, karena jatuh saat lari, itu bisa menggunakan Hansaplast. Tujuannya agar merekatkan dan menyatukan luka robek tujuannya adalah merekatkan atau menyatukan kulit yang telah robek tadi. Yang keempat adalah pertolongan pertama pada korban pingsan. Pertolongan yang pertama yang dapat dilakukan adalah dengan mengangkat korban pingsan tadi ke tempat yang lebih nyaman. Pertolongan yang kedua adalah dapat melonggarkan pakaian-pakaian yang melekat pada tubuh si korban tadi. Dan yang ketiga adalah dapat mengangkat kaki si korban tadi setinggi sekitar 20 cm atau 30 cm lebih tinggi daripada dadanya. Tujuannya apa? Agar dapat mengalirkan darah ke otak si korban pingsan tadi. Yang keempat adalah setelah sadar, maka berikanlah makan atau minuman yang manis untuk sebagai tambahan atau cadangan energi yang dimiliki oleh si korban. Karena apa? Makanan dan minuman yang manis pasti mengandung gula. Gula mengandung glukosa pasti mengandung glikogen. Karena glikogen adalah salah satu sumber tenaga yang dimiliki oleh manusia.
Dan yang kelima, apabila masih tidak sadar, maka segeralah beri nafas buatan dan membawanya ke rumah sakit. Dan yang terakhir adalah pertolongan pertama pada korban patah tulang dengan cara membidainya. Yang pertama, dengan cara membidainya, saya menggunakan tangan adik saya sebagai media. Oke, dengan membutuhkan 2 batang kayu atau papan atau apapun yang bisa meminimalisir gerak dari si korban patah tulang tadi. Kemudian kita meletakkannya secara atas bawah seperti ini, secara atas bawah. Kemudian kita mengikatnya dengan tidak terlalu kuat agar kayu ini dapat menopang tangan si korban tadi. Kita ikat secara vertikal dan tidak terlalu kuat agar tidak sakit, tidak menimbulkan rasa sakit pada si korban. Kemudian kita ikat satu lagi pada bagian sini dengan cara yang sama di bagian vertikal dan tidak terlalu kuat. Nah, setelah seperti ini, maka untuk meminimalisirnya kita dapat mengikatnya ke pundak ataupun leher pada si korban dengan cara seperti ini agar meminimalisir gerak dan tidak terjadi sakit pada si korban. Dengan cara seperti ini. Oke, terima kasih. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.